Kalau need itu biasanya wajib ada. Want, nggak ada nggak apa-apa. Ini primer, ini kurang lebih sekunder. Harusnya sih seperti itu. Kalau menurut teks di buku, maka social needs berarti itu adalah necessary, perlu ada. Jadi manusia sebagai makhluk sosial ingin hidup dalam lingkungannya secara terhormat. Nah itu needs, kebutuhan. Sama, sosial need untuk kerjasama juga. Kira-kira apa sih lembaga kita pengen kerjasama itu alasannya? Ada yang memang pengen eksis, pengen hidup, pengen muncul di antara organisasi-organisasi jenis. Nah itu adalah social needs-nya. Kalau social want ini dikaitkannya dengan kebijakan atau kalau manusia itu tingkah laku ya. Kalau social want-nya banyak dan kemudian juga di social want-nya keinginannya itu didukung ya, didukung oleh kesempatan, didukung juga oleh anggota-anggota komunitas yang lain, sosial yang lain, maka kemungkinan wants ini, keinginan tersebut itu akan mendorong kesungguhan dalam mengupayakan keinginan tadi. Kalau saya mau beli mobil, tapi sementara yang lain butuhnya sepeda, maka keinginan saya untuk punya mobil itu nilainya akan lebih rendah ketimbang dengan keinginan orang banyak yang pengen beli sepeda misalnya. Nah, di situ adalah social want-nya. Ini dalam kerjasama juga harus menjadi perhatian kita. Kita kerjasama buat apa sih? Pengen eksis atau hanya sekedar pengen aja, ingin saja. Kalau needs itu berarti tanpa itu kita nggak bisa hidup. Okay? Jaringan ini penting untuk kerjasama. Pengetahuan itu penting untuk kerjasama, menurut Cynthia. Kalau menurut Fatimah, selain pengetahuan, perlu juga kemampuan. Nah, kemampuan ini apa sih? Kemampuan untuk bisa menjalankan kerjasamanya. Oke, salah satu kemampuannya adalah kita juga harus mampu berkomunikasi, menyampaikan ide. Karena itu jaringan internet bisa memang menjadi tools untuk komunikasi lembaga. Oke, ini beberapa catatan, tapi kalau saya simpulkan dari keseluruhan ini semua, maka pembahasan kita kemarin sebenarnya merujuk kepada ini. Needs to share. Ada nggak kebutuhan dari lembaga tersebut untuk saling berbagi? Kalau perpustakaannya itu sudah maju gitu kan, apakah ini tadi salsa perpustakaan mandiri, knowledge sharing dibutuhkan ya, karena kalau sudah mandiri mungkin dia tidak membutuhkan lembaga lain, tapi knowledge sharing perlu. Kenapa? Karena di knowledge sharing itu, ilmu itu akan bermanfaat kalau semakin banyak orang yang menerapkannya. Ilmunya bagus, tapi nggak ada orang yang tahu, cuma satu orang, maka ilmunya sia-sia. Jadi knowledge sharing itu, pengetahuan itu akan sangat bermanfaat. Nah, perpustakaan mandiri, mungkin nggak? Mungkin aja. Tadi, dia social needs-nya sudah tercapai. Mungkin yang diperlukan dia social want. Tapi saya perlunya mobil, orang lain kebanyakan perlunya sepeda. Ya bisa jadi saya jadi unik sendirian. Ya kan? Nah, perpustakaan yang mandiri tadi bisa juga seperti itu jadinya. Salah? Enggak salah. Karena kalau lihat dari hukum Maslow kemarin, masih ingat, ada basic needs sampai yang paling atas adalah kepuasan diri ya.
self-sustain-nya dia, kebutuhannya dia pribadi tercapai. Nah, sama juga karena mungkin organisasi itu semuanya sudah tercapai. Nah, itu semua balik lagi tadi, knowledge sharing-nya mau nggak? Kalau knowledge sharing-nya dia merasa penting, ya nggak ada masalah. Kalau dia ngerasa tidak perlu berbagi, ya nggak akan kemana-mana, dia sendirian aja pasti. Karena itu intinya dari kerjasama adalah ini, need to share. Bisa nggak? Atau mau nggak kita berbagi? Ya, need to share. Ini akan sangat menentukan keberhasilan dari kerjasama kita nantinya. Semua jawaban-jawaban ini intinya adalah need to share. Haikal, jika secara penyebaran informasi lebih baik sejak dulu kala, jadi kalau dulu mungkin komunikasinya bagus dan segala macamnya bagus, ya bisa jadi kita akan lebih maju. Buktinya apa? Kedokteran modern itu ternyata dari mana asalnya? Dari agama Islam, dari para pemikir Islam zaman dulu. Cuman gara-gara ada Kubilai Khan, Mongolia itu yang menghancurkan Turki dan kawan-kawannya, perpustakaan terbesar Alexandria ya kalau nggak salah, yang sampai habis dibakar. Itu kan di situ kan banyak informasi yang musnah karena nggak bisa diakses lagi. Banyak pengetahuan yang hilang karena buku-buku dibakar. Karena dianggap Islam itu musuh, jadi segala ajarannya adalah musuh. Padahal mungkin saja kalau itu disempat ya, atau sempat diselamatkan, kedokteran kita bisa jadi lebih maju. Karena basic yang dari Ibnu Sina itu ternyata sampai sekarang masih dipakai kan. Jangan-jangan ada tulisan-tulisan seperti karyanya Ibnu Sina yang hilang. Juga kalau dilihat di mana, di apa, kalau di umat Kristen itu bukan katedral, kalau di itu kan biksu ya. Kalau di Kristen itu mereka bahkan buat menerjemahkan karya-karya dari para pemikir Islam, diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu ya. Nggak cuma satu kopi, dibikin banyak kopi. Itu juga pernah dilakukan di salah satu perpustakaan Islam terbesar saat itu. Saya lupa Irak atau mana ya. Nah, di situ kan upayanya apa sih? Upayanya untuk menyebarkan informasi seluas mungkin. Kalau saat itu sudah ada mesin cetak, wah, waktu itu modelnya apa? Semua ditulis ulang pakai tangan. Satu orang hanya bisa nulis menyelesaikannya dalam waktu sekian puluh bulan. Berbulan-bulan dia baru bisa menyelesaikan satu dokumen. Nah, berarti akan butuh banyak orang. Semakin banyak orang yang bisa melakukan itu, harusnya penyebaran informasinya lebih baik lagi kan. Jika secara penyebaran lebih baik sejak dulu kala, wow, harusnya kita lebih keren lagi. Nah, jadi di sini nih, ada nggak kita rasa kebutuhan untuk saling berbagi? Tadi, dengan menerjemahkan, itu para peneliti itu ngerasa ini ilmu yang bagus. Ini pengetahuan yang baik. Sebaiknya disebarkan. Romawi menerjemahkan tuh banyak tulisan-tulisan supaya orang Romawinya bisa belajar. Itu kan cara penyebaran informasi. Karena mereka sadar bahwa itu perlu. Nah, jadi need to share. Perlu nggak kita sharing? Sharing apa? Tadi ada di atas kan, inovasi, hanya sekedar informasi, berbagi hibah, kalau menurut Rizka, dan sharing-sharing yang lainnya. Nah, kalau itu merasa perlu, maka harusnya sebaiknya kita berjejaring. Kalau kamu nggak merasa perlu, ya pasti kerjasamanya tidak akan berjalan. Nanti kita akan lihat. Oke, sampai di situ bahasan tentang forum. Yang lain saya belum baca detail ya, karena itu yang sempat saya baca
sampai tanggal 14 kemarin jam 1. Oke, bahasan yang kemarin sudah kita lihat, sekarang kita masuk ke bahasan hari ini. Saya izin share screen lagi. Hari ini kita bahas apa? Kita akan bicara tentang kerjasama di Indonesia, kerjasama berjejaring di Indonesia. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Jadi kerjasama Indonesia itu sebenarnya kerjasama perpustakaan, pusat informasi, dan dokumentasi di Indonesia itu udah lama banget. Sudah lamanya sejak kapan? Kalau dari tulisan Profesor Sulistyo Basuki di bahan bacaan, kalau kalian perhatikan, dan yang udah baca, saya lihat, itu di situ kelihatan. Share ya. Kelihatan tampilannya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi tahun 71 kita sudah punya jaringan informasi tingkat nasional. Ini sejarah penting. Di Bandung. Puncak sih sebenarnya, bukan di Bandung. Cuma waktu dulu Bandung itu sama dengan puncak. Ada workshop on documentation and information network. Jadi workshop dokumentasi dan jaringan dokumentasi dan informasi, Pusdokinfo. Siapa yang ngadain? Dulu namanya LIPI, Indonesian Council for Sciences, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Apa ya di sana dibangun apa? Jadi tahun 71 itu Indonesia sudah meresmikan ada 4 jaringan di tingkat nasional. Apa saja 4 jaringan itu? Mereka membaginya berdasarkan ilmu pengetahuan atau mungkin bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi kebutuhan saat itu. Pertama, yang di koordinatornya adalah PDIN, Pusat Data Informasi Nasional LIPI, ya. Itu jaringannya adalah jaringan ini, Science and Technology. Jadi IPTEK. Jadi ada jaringan kerjasama IPTEK, kemudian ada jaringan kerjasama untuk bidang medis, kesehatan. Oke, di mana di dalamnya pengobatan dan masalah-masalah kesehatan lain. Siapa yang jadi koordinator? Yang jadi koordinator adalah kurang Y ini. Perpustakaan Pusat dari Departemen Kesehatan, Depkes. Jadi Depkes yang bertanggung jawab. Lalu sekarang nih kalau nggak salah lebih banyak yang diambil alih sama Litbang Depkes. Ini masih ada sampai sekarang. Koordinatornya juga masih dia. Documentation and Information Network in Agriculture. Nah, ini bidang pertanian. Jadi jaringan kerjasama informasi bidang pertanian. Siapa koordinatornya? Teman-teman IPB, Biblioteka Bogoriensis. Ya. Juga yang terakhir, keempat adalah Social Science dan Humanity. Ilmu sosial dan humanity. Siapa koordinatornya, pusatnya? Si Museum Library, Museum Nasional, Museum Gajah. Ya. Jadi tahun 71 kita sudah punya 4. Jaringan IPTEK, jaringan kesehatan, jaringan pertanian, sama ilmu sosial. Tujuannya apa? Mereka bikin workshop lalu bangun ini. Mereka pengen ngumpulin, pengen ngolah informasi dalam bentuk any form, ya. Dalam bentuk apapun yang dibutuhkan untuk kebijakan, policy, untuk penelitian, research, maupun pendidikan. Juga
kebutuhan-kebutuhan informasi yang sifatnya umum. Jadi tujuannya apa tadi jejaring tadi kerjasama itu untuk mengumpulkan dan mengolah informasi. To provide, untuk menyediakan. Ya. Untuk menyediakan apa? Bahan-bahan dan bahan-bahan yang dibutuhkan ya untuk policy dan segala macam tadi. Supaya bisa dipakai, dimanfaatkan, dipenuhi kebutuhan dari pemustaka, penggunanya. Kalau perpustakaan berarti pemustaka. Kalau Pustokinfo mungkin peneliti. Jadi karena itu di sini punya users. Penggunanya siapa? Bukan hanya menyediakan buat user, tapi juga menyebarkan. Menyebarkan apa? Informasi-informasi yang terpilih. Yang mungkin bisa jadi membantu perkembangan kesehatan misalnya di Indonesia Timur. Atau teknologi tepat guna pertanian untuk wilayah Indonesia Tengah seperti apa. Nah, itu tugasnya. Jadi menyediakan, memastikan ketersediaan itu. Lagi, apa tugas dan kewajibannya? Tugas dan kewajibannya sebagai pusat referensi. Jadi kalau saya mau tanya teknik untuk menghasilkan sawit yang terbaik, itu kira-kira seperti apa ya? Ada nggak teorinya? Nah, berarti harusnya saya langsung pergi ke Biblioteca Bogoriensis, Perpustakaan Pertanian Bogor ya. Karena pusatnya di sana. Dan dia harusnya bisa menyediakan, di Sumatera begini, di Kalimantan begini, jadi saya bisa tahu bagaimana pengolahan sawit misalnya. Karena dia pertanian. Untuk kesehatan juga sama. COVID, mana nih yang harusnya ada, kita cukup datang ke satu tempat, maka semua informasi tentang COVID itu ada di sana. Itu adalah tugasnya pusat referral. Pusat referensi, pusat rujukan. Ya. Dia berfungsi tadi, dia itu siapa? Si notes tadi, si koordinator tadi. Dia menjadi agensi, menjadi agen. Agen apa? Agen dari perkembangan. Agen dari pertumbuhan, perkembangan, keikutsertaan, keanggotaan, sistem network. Ya. Untuk apa? Untuk bidang yang masing-masing. Mungkin kalau kesehatan berarti dia harus bertanggung jawab bagaimana data-data kesehatan di Irian bisa diakses dengan mudah dari teman-teman yang ada di Aceh. Nah, itu adalah tugasnya si koordinator tadi. Jadi dia sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan jaringan di bidangnya masing-masing. Dia menjadi National Depository, tempat deposit. Deposit apa? Semua kegiatan, semua kerjaan, semua karya yang dihasilkan oleh bangsa dalam bidang terkait, ya, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Jadi kalau sekarang kita rame baru bikin One Search misalnya, wah itu sebenarnya idenya mah udah dari zaman baheula. One Search apa sih? Nah, nanti kita lihat. Tugas dan kewajiban itu sudah teridentifikasi dari tahun 71. Focal point. Jadi kalau ada orang nanya gitu ya, orang luar nanya tentang bagaimana perkembangan stunting di Indonesia, mesti kemana? Saya sebagai peneliti asing misalnya, pengen tahu data stunting di Indonesia, harusnya dia perginya ke pusat tadi, koordinator kesehatan. Dan dia jadi katalis untuk segala kegiatan penelitian, survei ya dalam bidang masing-masing. Tujuannya untuk meningkatkan layanan di level nasional. Kenapa? Jangan-jangan gara-gara tidak ada kerjasama, bisa jadi riset tentang COVID itu dilakukan di UI, dilakukan di UGM, dan ternyata tekniknya sama, jadi double-double kan. Nah,
ini adalah menjadi katalis, menjadi pengatur ya kegiatan penelitian di Indonesia supaya tidak double-double. Itu udah ada dari tahun 71, meskipun nanti kita lihat ternyata ini nggak jalan. Dan kemudian fungsi lainnya adalah menyebarkan informasi kepada member, node. Kan jejaring itu anggotanya siapa? Orang perorangan? Bukan. Jejaring itu adalah anggotanya lembaga. Lembaga itu menjadi node, menjadi simpul ya terhadap koleksi dan layanan perpustakaan. Ini adalah tahun 71. Kita udah sampai ke sana. Setelah tahun 71, gara-gara ada 4 tadi, lalu kemudian, 4 itu kayaknya kurang. Masing-masing lembaga, masing-masing keilmuan, masing-masing sub bidang, gitu, sub ilmu, sub bahasan, topik, program, pengen bikin berbagai macam jaringan informasi. Ada namanya Biology and Agriculture. Ada Science Technology, Health Medicine, ini udah ya, 4. Lalu kemudian nambah Defense and Security, pertahanan dan keamanan. Kenapa? Pertahanan nggak mungkin masuk di ilmu sosial, di sains juga nggak mungkin, dia adalah bagian tersendiri. Karena itu kemudian mereka membentuk jaringan keamanan dan pertahanan. Hukum gimana? Hukum masuk sosial. Oh, sosial ini ada humanitisnya, kita sosial luas ini, nggak bisa bangun lagi sendiri. Begitu juga tentang air bersih, ya. Lalu kemudian ini mestinya di bawah ya, juga tentang nutrisi. Nutrisi itu tidak berhubungan dengan obat-obat dan kesehatan. Nutrisi itu di awal, sebelum ada kesehatan dan medicine, mungkin begitu. Juga ada hubungan dengan legal medicine. Housing and Human Settlement, ini perumahan. Lalu kemudian ada Islamic Studies. Oh, ini kayak gini-gini berkembang nih sejak tahun 71 dan sampai sekarang kita lihat banyak sekali bentuk-bentuk kerjasamanya. Ada tentang KB, keluarga berencana, bikin juga jaringan sendiri. Ini tepat guna, jaringan kerjasama teknologi tepat guna. Ya. Ini tentang lingkungan, ini tentang wanita, perempuan dan pembangunan, riset tentang keagamaan, food and food distribution, jaringan pangan, makanan, dan distribusi pangan. Jaringan pangan dan distribusinya. Ada yang pernah dengar sampai sekarang itu semua? ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ya. Uninet, Inter-University Computerized Network, ini juga dibangun. Tapi memang ini jaringannya jaringan komputer lebih utamanya. Jaringan komputer di mana? Di universitas, khususnya universitas negeri waktu itu. SIKO, Sistem Komputer Konferensi Komputer. Nah, ini yang bikin Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Banyak banget jaringan berkembang setelah tahun 71. Nah, kalau kita bicara tentang perpustakaan sendiri, yang menarik adalah dari sekian banyak, dari tahun 71 sampai sekarang berarti hampir berapa? 30 tahun ya. 30 tahun itu yang namanya jaringan untuk perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah itu nggak ada, nggak muncul selama ini. Jadi kalau kalian lihat nanti di teks-teks di mana-mana ya, pasti kebanyakan bahasnya jaringan kerjasama penelitian, jaringan kerjasama pusat penelitian, research atau perpustakaan khusus. Network Public and School Libraries ini minim. Academic Libraries juga, meskipun ada tadi ya jaringan perpustakaan, tapi jaringan perpustakaannya lebih ke arah komputerisasinya waktu itu. Lalu kemudian banyak muncul denomination base, ini adalah perpustakaan berbasis agama kerjasamanya. ICMI salah satu contohnya. Lalu juga ada universitas negeri dan lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah bikin jaringan ya.
forum-forum komunikasi, salah satunya adalah forum komunikasi perpustakaan perguruan tinggi, forum komunikasi perpustakaan perguruan tinggi ya, FK2PT. Lalu ada ini double. Kemudian ada internal library loan. Ini bidang manajemen itu bukunya mahal-mahal. Jadi sekitar tahun 90-an sampai 80-90-an itu pernah ada buku manajemen harganya jutaan. Nah, supaya lembaga-lembaga manajemen di Jakarta waktu itu nggak banyak, LPPM, kemudian PPM, beberapa universitas juga, UI kalau nggak salah, itu bikin ini kerjasama interlibrary loan. Buku-buku yang harganya jutaan tadi bisa di-sharing sama mereka. Karena harganya mahal kalau untuk dibeli sendiri. Lalu juga ada muncul jaringan berbasis internet. Ya. Forum-forum perpustakaan dan profesional informasi misalnya ini sekarang udah hampir tidak ada ya, kecuali ini Christian University Virtual Library. Nanti kita bisa lihat deh, kalau kalian bisa cari Virtual Library, Christian Virtual Library, Christian University Virtual Library. Itu nanti ada di, kalau nggak salah di Surabaya, motornya. Nah, ini adalah beberapa jaringan yang berbasis internet. Dulu belum ada media sosial detail, jadi mereka masih pakai mailing list. Mailing list to milis ya. Lewat email kita diskusi. Termasuk juga Indonesia Library Online. Tapi dari beberapa tulisan tadi, dari beberapa bagian tadi, yang bisa kita lihat adalah satu. Sebentar. Oke. Yang bisa kita simpulkan dari beberapa bahasan yang nanti kalau kalian baca di tulisannya Pak Sulistyo, Profesor Sulistyo, bahwa ternyata program-program kerjasama tadi itu ternyata basisnya adalah proyek. Jadi kegiatan jaringan kerjasama tadi kebanyakan itu basisnya proyek. Celakanya apa? Begitu proyeknya selesai, maka komitmennya juga selesai. Oke? Kenapa? Karena anggota-anggota jaringannya itu tidak punya dana. Tidak punya dana atau memang tidak bersedia untuk mengumpulkan funding, anggaran, budget untuk kegiatan melanjutkan proyek tadi ya. Ini kenyataannya di lapangan. Nanti kita bisa lihat satu persatu dari pembahasan topik kita, ini terbukti krusial. Lalu untuk mengatasi proyek ini, World Bank misalnya, itu mikir, iya kalau pakai cuman dibiayai proyek maka nggak selesai nih. Maka waktu yang jaringan komputer kampus, terutama negeri, didanai oleh World Bank itu bikin. Ini adalah sponsor awal, startup ya, untuk kegiatan jejaring, dan kemudian mereka anggota jaringan tadi, dalam ini adalah perpustakaan universitas negeri, itu harus sama-sama co-funding, membiayai kegiatan jejaring. Tapi kenyataannya sekarang kegiatan jaringan itu berhenti. Kenapa? Karena perpustakaan tidak punya dana yang cukup untuk melanjutkan dari setiap anggota jaringan tadi. Juga shifting paradigm, pergeseran paradigma. Dulu semua kerjasama jaringan itu tujuannya adalah technical services. Ya. Tujuannya adalah kerjasama teknis. Pengadaan buku, ya kan, resource sharing hanya untuk sebatas melengkapi koleksi.
Nah, di sini paradigmanya bergeser. Dari tadinya hanya bicara tentang layanan teknis, internal loan, layanan teknis, semuanya sekarang bergeser kepada pemenuhan kebutuhan pemustakaan. Nah, ini juga jaringan kerjasama kita juga di awal belum berkonsentrasi pada layanan yang memang untuk kepuasan pemustakanya. Jadi mereka bekerja sama untuk diri mereka sendiri, untuk tadi social needs-nya sebagai lembaga, bukan untuk melayani usernya, bukan untuk melayani pemustaka. Itu adalah beberapa catatan. Yang lain adalah bisa kalian baca di tulisannya Sulistyo Basuki ya, dan juga ada juga nanti dari beberapa topik. Nah, sebelum kita masuk ke topik bahasan berikutnya, membahas tentang kasus, saya minta, karena ini akan biar saya nggak ngomong doang, jadi kalian juga kita bisa diskusi. Jadi saya akan minta ini jadikan tugas kalian, sebagai tugas praktikum juga, bahwa kalian kumpulin deh, asosiasi kah, perkumpulan kah, forum kah, kerjasama perpustakaan, pustakawan, yang ada yang bisa kalian identifikasi sampai dengan saat ini. Mau masih hidup, mau masih sudah tidak lagi berjalan, silakan. Tapi tolong dari setiap identifikasi itu sertakan penjelasan ringkasnya. Jaringan ini tentang apa, bidangnya apa yang dikaitkan, kapan berdirinya, siapa saja anggotanya, jika ada kegiatannya apa, apakah sudah berhenti atau belum, kalau belum ya sampai saat ini apa saja kegiatannya. Nah, dari sini nanti saya berharap begitu kita bicara tentang kasus-kasus haptik, kasus-kasus tentang Ganesha Digital Library Network, kasus-kasus tentang GP, Jaringan Informasi Pengkajian Islam, kita bisa ngobrol deh. Bukan hanya saya yang bicara, kalian juga bisa paham. Karena kalau kalian sudah melihat ini, tentu dari sekian banyak itu akan ada tuh yang nyantol di haptik kah, yang nyantol di manakah. Oke? Jadi tolong kalian lihat dulu itu. Kalau di sejarahnya Indonesia, yang menarik adalah tulisannya Pak Sulis. Kalau kita lihat tadi, saya stop share. Kalau kita lihat tulisannya Pak Sulis itu, oke. Dari tulisannya Pak Sulis itu tahun 2002, berarti sudah hampir 19 tahun. Belum ada lagi yang nulis secara komprehensif gitu ya, tentang kerjasama jaringan perpustakaan di Indonesia. Dan ini menarik kalau kalian mau jadikan topik untuk skripsi kalian misalnya. Kenapa? Karena nggak ada nih yang bikin penelitian kayak gini. Lihat, 2002. Kalau kalian cari di internet, juga nggak banyak yang bicara tentang jaringan ini. Oke? Jadi itu tugas kalian, ya, daftar kerjasama jaringan. Nah, terkait dengan di teknik praktikum kita, ini memang terus terang masih teoritis ya, praktik kita masih teoritis. Kenapa? Karena saya harus membekali dulu kalian dengan tools supaya kalian nanti bisa mengikuti praktek kita. Nah, karena itu di bawah sini saya sudah minta tadi kelengkapan teknis TIK mahasiswa ya. Kalian tampilkan apa saja. Saya lihat dulu hasilnya sebentar. 45, oke. Sorry. Saya ingin lihat responnya. Ups, kemana nih? Kok responnya nggak bisa dilihat? Feedback, preview, or response.
summary. Oke, rata-rata 82 udah pakai 64 bit ya, Windows semua, nggak ada yang pakai Linux. Berarti yang 64 bit silakan langsung download di Laragonnya, satu. Lalu kemudian kalau kalian gunakan bersama dengan orang lain, maka sebaiknya kalian sudah banyak juga nih, nggak ada yang punya. Kalau kalian memang ini 42% ini dari kalian dipakai oleh orang lain juga komputernya, maka saya akan sangat menganjurkan kalian punya USB drive minimal 8 GB. Kenapa? Laragonnya disimpan di USB. Jadi nanti nggak ada alasan aplikasinya kehapus. Karena di Laragon ini akan tersimpan di USB kalian. Untuk yang 42% ya. Kalau yang 58, kalau memang mau juga pakai USB nggak apa-apa, tapi kalau mau di-install di komputer kalian, itu akan lebih baik lagi. Masalahnya kenapa? Satu, Laragon ini akan dipakai nanti sampai kuliah berikutnya. Manajemen perpustakaan digital akan pakai ini, otomasi perpustakaan juga akan pakai Laragon. Kami sudah sepakat dari dosen supaya kalian tidak kebanyakan tools. Karena pengalaman dari pelajaran sejak online ini, sejak daring, itu mahasiswa bilang, wah saya pakainya ini Pak, nggak bisa Pak pakai. Nah, sekarang kita seragamin aja, kita pakai Laragon. Kenapa? Laragon itu bisa buat ganti XAMPP. Jadi pastikan kalian sudah menggunakan Laragon. Nah, untuk yang 32 bit, komputernya 32 bit, nggak apa-apa, kalian tetap download Laragonnya, tapi nanti ada beberapa catatan untuk kalian tambahkan di sana. Mungkin nanti videonya akan saya unggah ya. Untuk yang sementara, kalau nanti menggunakannya akan sama persis dengan yang 64 bit, nggak ada bedanya. Jadi mungkin pelajari saja yang 64 bit sekarang, karena tekniknya tidak akan beda jauh. Oke, sampai di sini saya mau tanya dulu, sudah berapa orang yang download Laragon? Semua udah? Tadi saya udah coba tapi nggak bisa. Nggak bisa download? Iya. Karena apa ya? Kalau boleh tahu. Gede soalnya memang 280 mega. Kalau diekstrak itu jadi sekitar 800 mega. Oh, katanya error. Error. 7 orang sudah berhasil mendownload. Lalu kemudian dari 7 orang ini siapa yang sudah mengekstraknya? Tadi ada pertanyaan dari Fatimah. Kalau ada yang tidak bisa mengekstrak, coba gunakan 7-zip ya. Kalau pakai WinRAR, apalagi WinRAR yang versi lama, yang gratisan, itu kemampuannya terbatas. Jadi saya harapkan kalian pakai 7-zip saja. 7-zip juga open source. Kalau WinRAR itu harusnya berbayar. Setelah kalian pakai itu harusnya kalian bayar. Kalau yang versi gratisnya tidak lengkap. Begitu juga, apalagi WinRAR sama satu lagi apa ya? Yang paling sering sih biasanya WinRAR ya. Kalau kalian pakai Windows 10, Windows Zip-nya diekstrak, kemungkinan bisa. Kalau versi yang terbaru Windows-nya. Kalau versi yang lama bisa jadi versi 7 atau versi 8, jangan-jangan nggak bisa. Kenapa? Karena 7-zip-nya ini sudah kompresinya tingkat tinggi levelnya. Jadi kalau pakai yang standar mungkin prosesnya agak apa ya? Ya itu tadi terganggu ataupun memang belum didukung sama yang lama. Itu catatannya. Oke, saya langsung aja sharing. Jadi kalau sudah kalian jalankan atau sudah kalian download, ini downloadnya ada di share sebentar. Saya share screen aja deh.
semua. Oke ya, kalau ini saya buka FTI, IRC Info, PSI, berkas, harusnya muncul ini ya. Saya perbesar hurufnya. Nah, nanti kalian akan juga pakai OHS di Laragon. Kalian akan pakai juga install Slims terbaru di Laragon. Kalian akan juga pakai, kalau sempat waktunya, kita juga katalog induk di Laragon. OHS ini nanti juga bisa jadi katalog induk masalahnya. Meskipun fungsinya akan sedikit berbeda, caranya akan sedikit berbeda. Karena ini pakai protokol OAI, interoperabilitas. Materi kita nanti sampai ke sana, interoperabilitas. Kalau yang Slims itu interoperabilitasnya sesama Slims. Oke, jadi tinggal kalian download, ada 280 mega. Kalau sudah di-download, lalu kalian ekstrak saja pakai 7-zip. Saya sudah punya filenya sebentar. Nah, ini Laragon 64 bit ya. Ini kalau saya ekstrak pakai 7-zip, saya buka folder Laragon, lalu tinggal saya ekstrak. Ekstraknya kemana? Saran saya tadi, kalau ke komputer kalian berbagi, dipakai orang banyak, ini arahinnya ke USB. Ini saya arahin ke USB saya, USB drive DF ya. Kalau saya klik OK, lalu saya klik OK, maka di folder saya akan ada, di USB saya akan ada Laragon. Ini saya buka langsung, karena saya sudah ekstrak ya. Nah ini, sudah ada Laragon di sini. Sebentar, ada Magnify. Nah, oke. Nih, ada Laragon. Ada di mana? Ada di USB saya ya. Saya tinggal buka Laragonnya. Mau jalaninnya gimana? Ini tinggal klik Laragon. Kelihatan nggak tahapan yang saya tujukan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, kalau Laragonnya sudah muncul, akan muncul seperti ini. Jadi sebenarnya PHP-nya itu tetap saya pakai yang 32 bit. Jadi meskipun tadi, ini komputer saya 64 bit ya, tapi PHP-nya 32 bit, nggak apa-apa. Hanya saja nanti servernya terpaksa harus pakai yang 32 bit untuk yang teman-teman kalian pakai 32 bit. Kalau pakai 64 bit langsung jalan, ini tinggal start all. Oke. Yes. Biarkan saja, dia akan jalan. Nah, lihat. Windows 64 bit, Windows 64 bit. Kalau yang 32, kalau kalian jalankan start langsung, maka di sini nggak akan jalan. Karena Windows kalian 32 bit. Nanti untuk yang 32 bit saya akan upload video bagaimana caranya nambahin Apache 32 bit dan MariaDB 32 bit. Oke? Nah, kalau ini sudah sudah muncul tulisan stop, ini berarti aplikasi komputer saya ini sudah jadi server. Kalau saya klik web, nah dia langsung membuka Laragon ada di localhost. Sudah selesai. Berarti kita sudah punya server. Pak percaya? Saya sekarang bisa jalanin. Localhost php myadmin. Ya kan? Ini komputer saya sudah berfungsi sebagai server. Nah, waktu kalian jalanin tadi pertama kali, waktu di sini, waktu start all, waktu kalian jalanin pertama kali, USB kalian dipasang di drive G misalnya, atau di drive D jadinya, tergantung komputer kalian, maka kalian akan ditanyain firewall. Pastikan kalian izinkan firewall-nya itu untuk
ditembus oleh Apache dan MySQL, MariaDB. Sekali saja, maka sudah selesai. Tapi kalau kalian pindahkan USB kalian, tadinya USB kalian kan bisa di drive F, bisa jadi drive C, bisa jadi drive T atau yang lainnya. Nah, setiap kali berubah drive, maka kalian akan selalu muncul firewall tadi. Itu yang harus kalian perhatikan. Ini di saya sudah tidak muncul karena saya sudah mengizinkan Apache dan MariaDB lewat firewall saya. Silahkan dicoba aja. Nah, kalau ini sudah berhasil, maka ke depan kita akan gampang sekali untuk instalasi. Caranya gimana? Caranya gampang. Buka file manager, oke, ke USB kita. Nanti kalau mau nginstall aplikasi, misalnya Flames atau apapun itu, ada di Laragon, ada di www. Nah, ini saya sudah bikin beberapa latihan. Kita bikin misalnya ya, contoh aja, demo. New text document, namanya percobaan HTML. Oke, yes. Lalu kita sekarang editnya pakai Notepad++. Di dalam Laragon itu juga sudah ada Notepad++. Jadi kalian bisa buka, cara buka Notepad++-nya dari sini. Jadi kalau nanti Laragonnya sudah muncul seperti ini, kalian bisa lihat di menu ini, ada Laragon, klik kanan, nah ini, ada tools, diklik toolsnya, ada Notepad++. Kalau kalian klik Notepad++, dia akan terbuka Notepad++-nya. Nah, ini sudah terbuka. HTML. Penutupnya apa? HTML. Oops. Oke, lalu kemudian ada body. Ada body. Lalu kemudian saya pakai header nomor 1 yang paling besar. Selamat datang di server lokal. Oke, lalu saya tutup H1. Saya save. Kalau ini saya panggil dari sini, bukan localhost lagi, masih localhost, tapi bukan php-my-admin. Saya ganti tadi percobaan.html. Ups, bukan koma, tapi titik. Nah kan, komputer kita sudah jadi server. Nanti kita akan belajar OHS, installnya di mana? Di Laragon. Ngambil data dari mana? Kalau kalian punya internet, jaringan internet, komputer kalian terhubung dengan internet, seperti sekarang ini, kalian bisa memanen berdasarkan protokol OAI, nanti kalian bisa bekerja sama untuk sharing, bikin katalog induk. Mau bikin RSS, kita juga bisa nanti di sini, latihan. Karena itu, saya berharap kalian pastikan sudah semua bisa menjalankan Laragon di komputer masing-masing. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Yang belum berhasil ngedownload, kalau memang bisa copy saja dari temannya, nggak ada masalah. Kalau yang bisa downloadlah. Lalu kemudian ekstrak zip-nya tadi, masukkan ke USB. Saran saya sih USB. Kenapa? Karena kalau mau pindah-pindah komputer gampang. Tapi kalau memang komputer itu hanya dipakai oleh kalian sendiri, ya silakan diinstal di drive manapun. Ya. Tapi di root directory ya, tadi kan F langsung Laragon. Jangan C.2 my dokumen Laragon. Nah, itu nanti panjang tuh jadinya.
Oke, ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Ini kan saya udah ekstra ke Laragona ya, Pak. Cuman saya pas buka apa namanya yang tadi Bapak Laragon kasih XC. tahu tuh yang www Mm, itu file yang kayak tadi, Pak, isinya nggak tuh ada, dia emang kosong. Oh, nggak ada ya, emang kosong itu, Pak. Iya, belum diapa-apain kalau kalian download dari Laragon, karena nanti itu yang akan kita isi. Kalian mau pakai apa? Slims. Download aja Slims yang dari internet, lalu kalian taruh di www tadi gitu kan, lalu kalian panggil localhost Slims. Maka Slimsnya pasti langsung jalan. Oh iya, Atau Pak. aplikasi apa? WordPress. Kalian mau pakai WordPress di sana. Jalanin di situ. Install, ikutin. Nah, dengan adanya Laragon kalian bisa ngutak-ngatik ya apapun aplikasi yang ada di internet. Selama basisnya adalah PHP, database-nya MySQL. Oke? Iya, Pak. Makasih, Pak. Sip. Ada yang lain? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ini bedanya sama SAM itu apa ya, Pak? Nggak ada bedanya. Intinya adalah itu sama saja. Tapi saya sarankan pakai Laragon. Kenapa? Satu, karena Laragon kalau kamu mau switching, perhatikan ya. Saya akan demokan sedikit. Oke, saya share screen dulu. Ini saya buka Laragon saya ya. Perhatikan di sini, ini adalah PHP 742. Ini hitungannya masih PHP yang terbaru. Oke. Wow, itunya udah ketutup ya, magnifying. Saya buka lagi. Oke. Ini kalau kalian perhatikan, Laragon Lite PHP berapa? 742 kan? Ya. Kalau saya mau ganti, itu enak banget. Sementara kalau XAMPP nggak bisa kalian ganti-ganti versi PHP. Contoh, Slims Boolean yang terbaru itu hanya bisa running di versi 74 atas, 7 ke atas, 72 ke atas kalau bisa. Jadi kalau XAMPP kalian pakai PHP-nya masih versi 5.6, maka nggak akan jalan tuh Boolean. Nah kalau di Laragon, mau pakai yang lainnya pun gampang. Saya tinggal, tadi menu di sini ya. Sebentar, saya munculin. Ups. Saya klik kanan. Kelihatan ya? Menu left click Laragon. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan Ya? banget. Oke. Ini kalau saya klik sebelah kanan, ya. Lalu kemudian saya pindahkan ke PHP. Versi yang ada sekarang running adalah 742 kan? Saya mau pindah ke 569, nggak perlu lagi install-install. Saya tinggal klik aja nih. Ya, maka PHP saya sudah jadi 569. Ini adalah untuk Slims versi yang lama. Coba kita lihat ke atas. Ya, sudah ganti jadi 569. Itu enaknya Laragon dibandingkan dengan XAMPP. XAMPP nggak bisa pindah-pindah PHP dengan mudah. Pun kalau kalian mau, kalian juga bisa nih install macam-macam di sini. Kalau tadi balik lagi, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, karena kalau kalian kuasain ini, mata kuliah berikutnya selanjutnya akan sangat mudah. Mau ganti MariaDB-nya, versinya. Saya ada MariaDB, ada MySQL versi 57 yang lama. MariaDB-nya versi yang terbaru, versi 10. Mau pakai yang 32 bit, kalau saya pasang, saya bisa ganti-ganti juga. 32 bit. Kalau yang 64, pakai 32 nggak apa-apa. Tapi kalau yang 32, Windows 32 nggak bisa running yang 64. Jadi nanti saya akan buatkan video buat kalian yang masih pakai Windows 32 bit supaya nanti bisa nginstall. Nanti di sini ada MariaDB 10.4.11 versi 32. Atau kalau nggak ada ya versi di bawahnya. Tapi yang 32 bit. Begitu juga dengan PHP-nya. PHP-nya kalian langsung sudah bisa pakai N32. Wah, Pak, ternyata aplikasi saya butuhnya PHP versi 72, Pak. 74 tidak disupport. Ya,
Kita bisa install cukup dengan download PHP 74, ekstrak, selesai. Extensionnya mau dihidupin dan dimatikan, ini tinggal kita pilih. Mau pakai apa? Saya mau jalanin LDAP, saya tinggal cetik. Sekarang resources untuk LDAP. LDAP itu apa? Single sign on. Kalau di kampus, kalian login email, login sysakat, itu kan semuanya passwordnya sama ya. Nah itu pakai LDAP. Jadi tanpa harus mematikan komputer, kalau exam kalian mungkin mesti matiin dulu examnya, baru bisa jalan. Kalau di sini Laragon enggak. Oke? Itu kira-kira kenapa saya tawarkan Laragon, bukan pakai exam. Fadilah, cukup? Ya cukup Pak. Makasih Pak. Ada yang lain? Kalau kalian ngambil manajemen perpustakaan digital, ada yang ngambil manajemen perpustakaan digital? Atau otomasi perpustakaan udah ambil semua? Ambil, Pak. Ambil Pak semester ini Pak. Perpustakaan. Perpustakaan digital. Kalau kalian ngambil itu semua, Laragon ini akan kepake. Karena nanti nginstallnya di lokal kalian bisa otak-atik, ya kan? Sebelum kalian terapkan di proyek kalian. Uji cobanya ada di Laragon kalian. Kalau pakai USB, rusak misalnya, ya sudah tinggal delete aja Laragonnya. Install ulang Laragonnya. Dengan mengekstrak lagi tadi. Selesai sudah. Itu ya. Jadi, mulai minggu depan kita akan pakai Laragon untuk install berbagai macam aplikasi. Dari mulai Nayanes yang paling sederhana, sampai ke OHS. Jadi, sampai minggu depan saya akan buka forum, silakan bertanya atau lewat media Telegram kita. Saya akan coba siapkan video bagaimana merubah tadi PHP PHP versi 32 bit atau MySQL dan Apache 32 bitnya supaya komputer kalian bisa jalan. Karena kalau sampai ada yang nggak bisa makainya, wah, prakteknya kalian akan kesulitan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? 7-Zip, tahu ya 7-Zip? Tahu Pak. Sip. Oke, ya memang makanya saya pilih Exam dari Fatimah karena ternyata ada tools yang lebih mudah daripada Exam. Cuman memang ya itu tadi, kita perlu sedikit belajar. Jadi perhatikan saja, Laragon itu banyak, orang Indonesia juga sudah banyak yang bikin videonya. Kalau nggak mau pakai nungguin video saya, mau belajar sendiri, cari di YouTube banyak. Oke? Jangan lupa tugas, coba kalian cari 10 jaringan dari tadi yang segitu banyak sudah saya coba sebutkan, dari tahun 71, yang bisa kalian identifikasi, cari 10. Pak, kalau nggak bisa ada penjelasannya gimana? Sedapat mungkin cari dulu penjelasannya. Paling tidak subjeknya, anggotanya siapa. Jangan cuma nama doang. Kalau nama, saya nggak tahu nih. Ini mahasiswa, dosen, gitu kan. Tapi kalau ada namanya si X ini adalah mahasiswa prodi IP, oke. Oh, ini mahasiswa kedokteran, lebih jelas. Tapi kalau cuma nama aja, saya bingung nanti. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, maka kalian nanti bisa saya bukakan forum untuk diskusi terkait dengan materi sejarah ini. Salah satu tugas kalau kalian baca RPS adalah kalian membuat poster ya. Tugas akhir nanti. Bikin poster berdasarkan sejarah. Jadi kalau kalian sudah bisa mencoba mengumpulkan, misalnya kalian 10 udah dapet nih. Oh ini tahun 71, oh ini tahun 80, lalu kalian bikin timeline-nya, maka nanti kita bisa kumpulan dari karya-karya kalian ini kita bisa jadikan satu, jadilah
timeline apa? Kerjasama Jaringan Perpustakaan Seluruh Indonesia. Sebagai karya dari mahasiswa Universitas Yarsi yang mengikuti mata kuliah Sistem Jaringan Informasi. Karena belajar itu lebih gampang lihat gambar ya, daripada baca. Oke? Nggak ada yang ditanyain? Serius nih? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Saya stop recordingnya dulu.